You're the one. Yes, ma'am. There are no points for second place. You are the top 1% of all naval aviators. Firing. Woo! Rock and roll. Hai sobat Nerd Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Avengers. Karena cukup banyak dari sobat Nerd Gadget yang request film Top Gun pertama, maka pada episode kali ini guys, kita akan bernostalgia dengan Maverick bersama dengan jet tempur F-14 Tomcat. Film Top Gun pertama ini dirilis tanggal 16 Mei 1986 dan diganjar dengan rating 6,9 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Top Gun. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan jika sejak 3 Maret 1969 Angkatan Laut Amerika Serikat mendirikan sekolah elit untuk 1% pilot terbaik mereka. Tujuannya untuk mengajari mereka seni tempur yang hilang dan memastikan bahwa sedikit laki-laki dan perempuan yang lulus adalah pilot terbaik di dunia. Dan mereka berhasil. Kini Angkatan Laut menyebutnya Sekolah Persenjataan Tempur. Para penerbang menyebutnya Top Gun. Scene selanjutnya terlihat armada kapal induk Amerika yang berada di Samudra Hindia. Di sana kita berkenalan dengan Tom Stinger yang merupakan kapten kapal induk. Stinger dan tim mendeteksi adanya pesawat asing MiG-28 yang mendekat memasuki wilayah Angkatan Laut Amerika. Untuk itu, 2 jet tempur F-14 diperintahkan bersiap untuk melakukan pengejaran. Namun sebelumnya, kita berkenalan dulu dong dengan para pilot dan Rio dari jet tempur F-14. Letnan Pete Maverick Mitchell yang didampingi oleh Letnan kelas junior bernama Gus. Sementara Letnan Bill Cogger didampingi oleh Letnan kelas junior bernama Sam Merlin. Dari radar, Gus mendeteksi satu pesawat asing berada di sudut 20 kiri jarak 30 mil. Cogger kemudian memutar haluan untuk memeriksa apakah pesawat asing itu hanya sendirian. Dengan kecepatan 1000 knot, Maverick dan Gus terus melakukan pengejaran. Mereka yang terhubung dengan kapal induk diberitahu jika MiG-28 kini sudah berada di jarak 10 mil dengan kecepatan 900 knot. Rupanya pesawat asing itu tidak sendirian. Cogger yang berpapasan dengan mereka kemudian memberitahu Maverick, sehingga aksi kejar-kejaran 1 lawan 1 pun terjadi. Bogey's all over me. He's coming around on our tail. Let's see if we can scare this guy out of here. You've got MiG-1. I'm going after MiG-2. This shit, he's engaging me. Cougar, he's got missile lock on us. Get away from this guy. I'm going for missile lock. I got him locked. Do not fire until fired upon. 117, this bogey's all over me.
We got him, Mav. He's bugging out and going home. Maverick, get down here and get this asshole off me. I'm on my way. Watch the birdie. Greetings. Mustang, this is Maverick. MiG-2 is headed home. Berhasil mengusir musuh dan karena bahan bakar menipis, Maverick dan Gus lebih dulu putar haluan untuk kembali ke kapal induk. Melihat itu, Merlin juga meminta Cougar untuk kembali karena juga bahan bakar mereka menipis. Namun tampaknya Cougar sedang tidak baik-baik saja. Dia terlihat masih terguncang akibat dari bayang-bayang MiG-28. Merlin terus memintanya untuk segera kembali ke pangkalan, namun tetap saja Cougar tidak merespon. Maverick dan Gus yang sudah tiba terlihat bersiap untuk mendarat. Namun mereka diberitahu jika ada masalah dengan Cougar. Pesawatnya masih di sana dan sama sekali tidak merespon untuk kembali ke pangkalan. Mendengar itu, Maverick yang sudah landing kembali take off. Sontak hal itu membuat Stinger marah dan meminta Maverick untuk kembali. Namun Maverick tetap memutuskan untuk pergi mendekati pesawat Cougar. Maverick kemudian mencoba menenangkan Cougar dan dengan perlahan membimbingnya untuk kembali ke kapal induk. Easy, Cougar. Just a walk in the park, buddy. Just stay on my wing. I'll take you all the way in. That's it. Almost there. Cougar kemudian menghadap Stinger. Pada kesempatan itu dia menyampaikan jika dia sangat terguncang atas kejadian dengan MiG-28. Anak saya hampir saja menjadi yatim, kata Cougar. Untuk itu dia mengundurkan diri lalu pergi meninggalkan tempat itu. Maverick dan Gus kemudian dipanggil menghadap. Stinger marah kepada Maverick karena dia tidak mematuhi perintah dengan kembali take off. Stinger juga mengatakan kalau Maverick adalah pilot yang suka membangkang. Selain itu juga memiliki catatan reputasi yang kurang baik. Pernah ditangkap dan kehilangan kualifikasi sebanyak 3 kali sebagai pemimpin tim. Dipanggil menghadap sebanyak 2 kali dengan kasus kecepatan terbang melebihi standar. Dan yang terakhir kasus percintaannya dengan Penny Benjamin, yang merupakan putri dari Laksamana, salah satu pimpinan di Angkatan Laut. Stinger juga mengatakan jika Maverick dulunya adalah seorang pilot jet tempur, namun bukan yang terbaik di Angkatan Laut. Stinger sebenarnya ingin menghukum Maverick, namun saat ini Stinger tidak punya pilihan, karena Sekolah Penerbangan Angkatan Laut Top Gun di Miramar memintanya untuk mengirim perwakilan skuadron untuk ikut berkompetisi dalam pelatihan mencari pilot terbaik di dunia. Awalnya dia akan mengirim Cougar, namun Cougar kini telah mengundurkan diri. Untuk itu dengan terpaksa Stinger akhirnya harus mengirim Maverick dan Gus untuk menggantikan Cougar dalam kompetisi Piala Top Gun. Sir, thank you. Singkat cerita, di Top Gun, mereka menerima arahan dari salah satu instruktur Top Gun, Letnan Komandan Rick Jester. Jester mengatakan saat ini para pilot kehilangan dogfighting. Mereka hanya mengandalkan tembakan rudal. Untuk itu saat ini Top Gun akan fokus pada manuver pertempuran udara atau dogfighting. Setelah memberikan arahan, dia kemudian memperkenalkan pimpinan Top Gun. Orang pertama yang diberi penghargaan Top Gun dan dia adalah pilot terbaik di dunia. Kuperkenalkan, dia adalah Komandan Mike dengan kode julukan Viper. Viper yang mengambil alih kemudian mengatakan, "Kalian adalah 1% dari semua pilot Angkatan Laut, pasukan elit yang terbaik dari yang terbaik. Untuk itu di Top Gun ini kami akan membuat kalian lebih baik.
kalian akan terbang setidaknya 2 misi pertempuran sehari, diselingi dengan masuk kelas untuk mengevaluasi kinerja kalian. Dalam setiap pertempuran, kalian akan menemui tantangan yang berbeda-beda. Setiap pertempuran akan semakin sulit. Di sini kalian akan diajari menerbangkan F-14 dari kanan sudut ke tepian sudut, lebih cepat dari kecepatan yang pernah kalian terbangkan sebelumnya dan lebih berbahaya. Satu hal yang perlu kalian ingat, sekolah ini adalah tentang pertempuran, maka tidak ada nilai untuk tempat kedua. Dan jika ada yang bertanya siapa yang terbaik, pilot terbaik dan trio terbaik setiap kelas akan tertulis di papan itu. Dan yang terbaik nantinya akan diberi pilihan untuk kembali ke Top Gun menjadi instruktur. Dismissed. Scene kemudian berlanjut di acara Ramatama pada malam hari. Di sana Gus memberitahu Maverick kalau saat ini pilot terbaik adalah Tom Kasansi alias Iceman. Kabarnya dia terbang dengan tenang dan tanpa kesalahan. Dia selalu memancing lawannya dengan membuatnya frustasi dan bosan, sehingga membuat lawannya berbuat kesalahan. Maka dengan begitu dia akan mengalahkan lawannya dengan mudah. Tidak lama kemudian Iceman dan trionya yang bernama Slider datang menemui mereka, memberi selamat kepada mereka karena berhasil bergabung di Top Gun. Ya, Iceman mengejeknya mereka berada di Top Gun hanya karena keberuntungan. Beruntung karena menggantikan Cougar yang mengundurkan diri. Ya, kita lihat saja nanti siapa yang akan menjadi pilot terbaik, kata Maverick. See you later. You can count on it. Tidak lama kemudian mata Maverick tertuju pada satu wanita cantik di hadapannya. Dia kemudian menghampirinya dan berkenalan. Wanita itu bernama Charlotte Blackwood. Charlotte kemudian bertanya, apakah kamu seorang pilot? Yes, Mom. Saya adalah penerbang di Angkatan Laut. Nice. Lalu Charlotte bertanya padanya secara personal, apakah kamu pilot yang baik? Yap, aku yakin soal itu, kata Maverick. Lalu Charlotte pun beranjak pergi. Friend was magnificent. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Mereka semua dikumpul dan menerima arahan dari Jester. Jester mengatakan kalian juga akan dilatih dan dievaluasi oleh beberapa spesialis sipil. Mengapa spesialis sipil? Karena mereka sumber informasi terbaik tentang keberadaan pesawat musuh. Dan satu orang yang paling berkualifikasi akan bertemu kalian saat ini. Kode panggilannya adalah Charlie. Dia memiliki gelar sarjana dalam astrofisika. Dan dia juga kontraktor sipil. Kalian tidak harus hormat kepadanya, namun kalian harus mendengarkannya. Karena Pentagon mendengarkan penilaiannya tentang kalian. Oke, kuperkenalkan dia Charlie. Charlie lalu menjelaskan, kita akan berhadapan dengan F-5 dan A-4 sebagai simulator MiG. Dan kebanyakan kalian tahu kalau F-5 tidak mempunyai rasio dorongan terhadap berat, sedangkan MiG-28 punya itu. F-5 juga tidak mempunyai energi pada kecepatan di bawah 300 knot seperti MiG-28. Namun demikian, MiG-28 punya masalah dengan tangki saat terbang terbalik, dan itu tidak bisa melakukan dorongan negatif efek G-force. Hal yang bisa dilakukan hanya satu negatif saja. Namun Maverick mengatakan sepertinya data tentang MiG-28 yang disampaikan tidak akurat. Karena kami baru saja bertemu MiG-28 yang melakukan 4 efek G-force negatif. Loh, kok bisa, kata Charlie? Kata Charlie, di mana kau melihatnya? Saat itu MiG-28 terbang naik ke atas awan dan kemudian aku terbang di atasnya. Lalu Charlie bertanya, jika kamu berada di atasnya, lah, bagaimana kamu bisa melihat MiG-28 yang ada di bawahmu? Karena aku terbang terbalik, kata Maverick. So you're the one. Yes, ma'am. You were in a 4G inverted dive with a MiG-28. Yes, ma'am. Lalu setelah itu latihan perdana pun dilaksanakan. I got him. Here we go. I got him.
hard. Show me what you got, kid. Still got him. He's still back there. Come on, man. Do some of that pilot shit. Jester, see if I can give you a run for your money here. You can run, kid, but you can't hide. Still back there. He's closing in on us. He's closing fast. Bring it right. Goose, I've had about enough of this shit. Woo! Woo! Let's see what you got now, Chester. Jesus Christ. I got you now. No way, Jester. You're mine. Woo! Jester's dead. Woohoo! Tower, this is Ghost Rider requesting a flyby. Di ruang ganti mereka saling memberi selamat. Karena pada pelatihan pertama ini Maverick dan Gus menang. Begitu juga dengan Iceman dan Slider juga menang. Sementara yang lain semuanya kalah. Lalu tidak lama kemudian Maverick dan Gus dipanggil menghadap. Viper mengatakan baru hari pertama latihan kalian sudah membuat beberapa kesalahan. Batas bawah standar ketinggian di Top Gun adalah 10.000 kaki minimum. Dan kalian melanggarnya dengan terbang lebih rendah. Namun Maverick mengatakan kami di bawah 10.000 kaki hanya beberapa detik saja. Itu pun kami hanya mengikuti komandan Jester yang terbang turun di bawah batas ketinggian. Dan tidak ada bahaya yang terjadi, maka aku terus mengejar dan berhasil menembaknya. Namun hal itu tetap saja melanggar aturan utama di Top Gun, kata Viper. Lalu kesalahan kedua yang kalian lakukan, bermain sirkus dengan membuat menara pengawas terguncang. Top Gun membuat aturan itu semua demi keselamatan semua penerbang. Aturan Top Gun tidak fleksibel dan aku pun begitu. Turuti aturan yang berlaku atau kamu hanya tinggal sejarah. Dismissed. Keesokan harinya Charlie menemuinya dan kembali menanyakan terkait manuver terbaliknya dengan MiG-28. Rupanya dia tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang MiG-28. Untuk itu dia mengundang Maverick untuk dinner di rumahnya. Let's go! Okay, I get. Woo! That's good. All right. You guys are animals. Menjelang petang, Maverick kemudian pamit kepada Gus. Dia pun terlihat pergi mendatangi kediaman Charlie untuk memenuhi undangan makan malam. Bertemu dengan Charlie, Maverick bertanya mengapa dia diundang makan malam berdua. Ya, karena aku sangat ingin tahu banyak informasi tentang MiG-28, kata Charlie. Kamu adalah satu-satunya pilot yang terbang dekat melawan MiG-28. Dengan mendapatkan informasi tentang MiG-28, maka aku akan dapat promosi dan aku bisa meninggalkan tempat ini, kata Charlie. Lupakan dulu tentang MiG-28. Mari kita bersantai sejenak, kata Maverick. Maverick lalu bercerita jika ibunya meninggal tidak lama setelah kematian ayahnya. Lalu Charlie bertanya apa yang terjadi dengan ayahmu. Ya, ini masih menjadi misteri besar buatku. Ayahku menghilang dengan pesawat F-4 pada 5 November 1965. Kabar yang aku dengar katanya dia terdesak, namun aku tidak percaya hal itu. Aku yakin jika ayahku adalah pilot tempur yang hebat. Namun mau diapa, pihak militer masih merahasiakannya kepadaku. Lalu Charlie mengatakan, apakah karena hal itu sehingga kamu hanya diberikan kesempatan menjadi pilot terbaik kedua selama ini? Mendengar itu, Maverick langsung izin pamit dan pergi meninggalkan Charlie.
Singkat cerita, Maverick menemani Gus menjemput anak istrinya di bandara. Lalu setelah itu mereka kembali menerima pengarahan dari Komandan Viper yang dibantu oleh Charlie. Pada kesempatan itu, mereka diajarkan bagaimana cara untuk menghindar dari kejaran MiG-28 pada keadaan terdesak. Jika MiG-28 berada di ekor kalian dan siap mengunci pesawat kalian, maka apa yang kalian pikirkan? Kamu tak punya waktu untuk berpikir. Jika berpikir maka kamu akan mati, kata Maverick. Charlie paham dengan maksud Maverick. Jika berada di posisi itu, Maverick pasti akan lakukan gerakan agresif vertikal, lalu datang dari atas dan kalahkan MiG-28 dengan tembakan misil. Betul, cara itu adalah sebuah kemenangan, kata Charlie. Namun cara itu tidak sesuai dengan buku panduan, dan itu melanggar aturan. Di sini kami mengajarkan kalian agar bertindak sesuai SOP yang ada, dan tidak melanggarnya, kata Charlie. Ya, tentu saja apa yang dikatakan Charlie membuat Maverick marah. Maverick merasa jika dia seakan-akan tampak bodoh. Dengan emosi dia pun tidak menghiraukan Charlie. Charlie yang merasa bersalah kemudian mengejar Maverick. Setelah bertemu mereka pun bertengkar. Namun Charlie memberitahunya jika sebenarnya dia setuju dengan aksi manuver di udara yang dilakukan Maverick. Namun dia tidak mau mengatakan itu di kelas, karena dia tidak mau orang lain tahu kalau dia kagum kepadanya. Mendengar itu tanpa bacot, Maverick pun bermanuver tajam kepada Charlie yang berakhir dengan misil di tempat tidur. Keesokan harinya seusai latihan mereka diberitahu jika Iceman kembali menang dalam pelatihan hari ini, sehingga selisih poin antara Maverick dan Iceman hanya beda 2 poin saja. Kompetisi Piala Top Gun semakin ketat. Posisi pertama masih ditempati oleh Iceman dan Slater, sementara posisi kedua ditempati oleh Maverick dan Gus. Scene selanjutnya pelatihan pun kembali dilakukan, dan ini adalah pelatihan Hope ke-19. Maverick dan Gus berpasangan dengan Hollywood dan Wolfman. Misi mereka adalah mengejar dan menyerang 2 pesawat A4 yang diterbangkan oleh Viper dan Jester. I got the southern guy. I've got my eye in the northern bogey. Good morning, gentlemen. The temperature is 110 degrees. Holy shit, it's Viper! Hollywood, you've got the lead. I'll cover you. Roger, I'm on him. Break now, Jester. Hollywood, you're looking good. I'm going after Viper. You lead me, Maverick. Goose, there's Viper. 3 o'clock low. Don't leave him. Goose, Hollywood's okay. I want Viper. God damn you, Maverick. Holy shit, we're head to head. I can't believe we're doing this. Viper's coming down. Woo! Rock and roll! Here's our chance. It's a big one, Goose. Come on, man. Keep coming. Come on, God damn it. Goose, where's he going? Come on, come on, come on. Jesus, this guy's good. Come on, baby. Come around, come around. That's it, that's it. Okay, Sidewinder missile selected. Come on, baby. Keep coming. Come on, come on. Too close for missiles, Goose. I'm switching to guns. Damn, this gets good. Shit, there's Chester! Bingo, Maverick's dead. You're out of there. Okay, knock it out, gentlemen. Let's go home. Viper has the lead. Great balls of fire.
Department regrets to inform you that your sons are dead because they were stupid. Selesai latihan di ruang ganti, Jester menegur Maverick. Jester mengingatkan untuk jangan pernah meninggalkan pengiringmu. Lalu Iceman juga mengatakan kamu begitu tolol dan bodoh. Kamu boleh tidak menyukai pendampingmu, begitupun sebaliknya. Namun pertanyaannya, kamu di pihak mana? Setelah Iceman pergi, Gus mengatakan kita masih punya kesempatan. Karena Viper lebih dulu menembak Iceman sebelum Jester menembak kita. Keesokan harinya mereka berada di kedai minum. Gus terlihat bermain piano dan bernyanyi bersama putranya. Lalu Maverick, istri Gus, dan juga Charlie ikut join bernyanyi bersama. Singkat cerita, latihan memasuki penerbangan ke-31, yang artinya kelulusan hanya tersisa 2 minggu lagi. Piala Top Gun masih diperebutkan, jadi setiap titik penting untuk dihitung. Kali ini Maverick dan Gus berpasangan dengan Iceman dan Slider. Tugas mereka adalah mengejar dan menyerang 3 pesawat A4. Come on, Jesus. That son of a bitch cut me off. Fire or clear? I'm too close for missiles. I'm switching to guns. Come on, Ice. Get the hell out of there. Ice, take the shot. 10 more seconds, then I've got him. Maverick's getting impatient, Ice. Come on, take the shot. Come on, Mav. I'm moving in. I've got the shot. Jesus Christ, I can take a shot right here. Look at this. More seconds. Come off high right, Ice. I'm in. Come off high right. I'm in. Come on, Ice. Get the hell out of there. Let's do it, Mav. I'm off. Shit. Oh, shit. We're in a jet wash. Oh. Come on up, Mav. We're out of control. This is not good. I can't control it. It won't recover. Shit. Engine 1 is out. Engine 2 is out. It's not good. Shit, we got a flame out, Mav. Can't reach the ejection handle. 7,000. 6. We're at 6, Mav. Eject. I'm trying. Eject. Goose, you're gonna have to punch us out. I can't reach the ejection handle. Mayday. Mav's in trouble. He's in a flat spin. He's heading out to sea. Watch the canopy. Viper yang menemui Maverick memberitahunya jika Gus telah tewas. Ini bukan salahmu, kata Viper. Kamu harus mengikhlaskan kepergiannya. Maverick kemudian datang ke asrama dan mengambil beberapa barang, termasuk foto dan rantai tanda pengenal milik Gus. Di sana dia terlihat begitu sedih kehilangan sahabat baiknya. Dia kemudian menemui istri Gus. Istri Gus memeluknya dan mengatakan jika Gus pernah memberitahunya jika dia sangat senang terbang bersama Maverick. Scene selanjutnya sidang militer. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa jatuhnya F-14 karena adanya gangguan udara ke dalam kap mesin kanan yang membuat mesin menjadi macet dan tidak bisa dipulihkan. Untuk itu, Dewan memutuskan Maverick tidak bersalah, dibebaskan dari semua tuduhan dan diizinkan untuk kembali terbang secara permanen.
Dia pun kembali memulai latihan, dan Marcus William yang menjadi Rio-nya. Tugas latihan kali ini dia akan mengejar dan menyerang Jester. Namun tampaknya Maverick sedang tidak baik-baik saja. Dia terlihat masih terguncang, kehilangan fokus sehingga dia memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Di pangkalan, William terus bertanya kepada Maverick, "Apa yang kamu pikirkan?" Dengan emosi, Maverick kemudian menyerangnya lalu pergi. Viper yang melihat itu memberitahu Jester untuk kembali memberinya kesempatan. Namun sepertinya Maverick memutuskan untuk berhenti. Dia terlihat mengemas pakaiannya dan berencana untuk meninggalkan Top Gun. Iceman yang bersamanya mengatakan jika dia turut berduka atas kematian Gus. Wolfman yang melihat Maverick pergi kemudian menghubungi Charlie. Sehingga dengan segera Charlie pergi menemui Maverick di bandara yang terlihat sangat kacau. Charlie kemudian mengatakan, "Kamu mau kemana? Ini bukan salahmu. Dewan sudah memutuskan jika ini murni kecelakaan. Kamu jangan berhenti. Kamu adalah pilot terbaik yang dimiliki Angkatan Laut saat ini. Untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik, kesalahan pasti akan terjadi. Tapi teruslah berusaha dan jangan menyerah." Namun Maverick mengatakan semua sudah berakhir, dan aku memutuskan untuk berhenti. Mendengar itu, Charlie mengatakan, "Kamu adalah salah satu pilot yang punya manuver menurun yang sangat baik." Lalu dia pun beranjak pergi. Mendengar itu, sepertinya Maverick berubah pikiran. Dia kemudian mendatangi Viper di kediamannya. Viper yang menemuinya mengajaknya jalan keluar rumah sambil bercerita, "Aku pernah terbang bersama ayahmu. Kamu mirip dengannya, namun kamu lebih baik, tapi juga lebih buruk. Ayahmu adalah pahlawan natural satu-satunya. Apa yang kuceritakan ini sebenarnya rahasia yang bisa mengakhiri karirku. Aku dan ayahmu berada dalam peperangan terburuk yang pernah aku alami. Pesawat musuh sangat banyak seperti kunang-kunang mengitari langit. Pesawat ayahmu tertembak dan dia terluka. Namun sebenarnya dia masih bisa kembali. Tapi dia malah menyelamatkan 3 pesawat sebelum akhirnya dia tertembak jatuh." Mendengar itu, Maverick mengatakan, "Apakah aku masih punya pilihan?" "Sebenarnya simpel saja," kata Viper. "Pertama, dapatkan cukup poin pada penerbangan besok dan kamu lulus sebagai Top Gun. Atau kamu bisa keluar dan tidak perlu melanjutkan. Kini pilihannya ada padamu. Semua terserah kamu." Thank you very much for your time. No problem. Good luck. Singkat cerita, dengan berseragam lengkap, Maverick datang ke acara kelulusan. Di sana dia memberi selamat kepada Iceman sebagai pilot lulusan terbaik Top Gun. Lalu Viper kemudian memberitahu mereka jika dia menerima panggilan tugas dari kapal induk di Samudra Hindia. Beberapa dari mereka harus segera berangkat, dan dia sudah memilih tim yang akan berangkat untuk menjalankan misi. Hollywood bersama Wolfman, Iceman bersama Slater, dan Maverick juga diperintahkan untuk berangkat. Viper lalu mengatakan kepada Maverick, "Jika kamu membutuhkan Rio, hubungi saya, maka saya akan terbang bersamamu." Scene kemudian berlanjut pada 24 jam kemudian di Samudra Hindia. Di kapal induk, mereka menerima pengarahan dari Komandan Tom Stinger. Kapal komunikasi SS Layton dalam keadaan rusak dan memasuki wilayah asing. Untuk itu, ini adalah misi penyelamatan dan dimulai 1 jam lagi. Tugas kalian adalah memberikan dukungan udara bagi operasi penyelamatan ini. Di wilayah musuh terdapat MiG-28 dan di sana tekanan sangat tinggi. Jika ada aksi penyanderaan, maka kalian diperintahkan untuk menyerang. MiG-28 membawa misil anti kapal. Misil itu bisa menembak dari jarak 100 mil jauhnya. Kalian akan bertempur dan untuk itu kalian dilatih. Kalian adalah pilot terbaik Amerika. Buatlah kami bangga. Iceman dan Slater serta Hollywood dan Wolfman diperintahkan sebagai tim utama. Sementara Maverick bersama Merlin sebagai cadangan dan bersiap siaga untuk mengudara begitu dibutuhkan. Setelah itu misi pun dilaksanakan.
back 15 miles. They're doing 500 knots. Voodoo 1, 090. Voodoo 1, you've got a pair of bogeys. 12 o'clock, 15 miles. I'm dead ahead, 15 miles. Airspeed is 600 knots. They must be close. I'm getting a hard on. Wood, you got him? Not yet, I can't see him. Dead ahead now, 8 miles. Dead ahead now, 8 miles. I'm on your left side, a little low. Okay, Wood, I'm taking the lead. Let's identify him. Roger, Ice, you got the lead. 800 knots. 15,000 feet now, dead ahead, 10 miles. Airspeed is still increasing. Mavericks up and ready in alert 5. Good. Airspeed 650. Roll close together, let's take a wider split. Now I'm breaking out 4 aircraft on the radar, not 1 pair, 2 pair. Repeat, 4 bogeys. Still maneuvering, course 090. My bogey's still locked up. He's drifting to the left. Okay, Wood, let's bring it to the right and we'll get a better angle on him. Oh, shit! Wrong! Make that 5! Get out of there, goddammit! He's got a radar lock on us! I'm hit! I'm hit! Wood's been hit! Wood's been hit! Shit! Wood's been hit! Carry on Hollywood and Wolfman and launch the rescue helicopter immediately. 090! 20, we're going down! Coming apart! I can't control it! Voodoo, Wood's been hit! Wood's been hit! We've lost Hollywood. Repeat. Setelah menerima laporan pesawat Hollywood tertembak jatuh, mereka mengerahkan helikopter untuk segera pergi menyelamatkan Hollywood dan Wolfman. Maverick pun langsung diperintahkan untuk mengudara memberikan bantuan. Di saat yang sama terlihat Iceman dan Slater terus berupaya untuk menghindar dari serangan musuh. Mereka kewalahan karena dikeroyok oleh 5 pesawat MiG-28. Mendengar laporan itu, Stinger kemudian meminta 2 jet tempur lainnya untuk segera memberikan bantuan. Namun dia diberitahu kita belum bisa meluncurkan pesawat karena kedua ketapelnya dalam keadaan rusak. Perbaikan setidaknya butuh waktu 10 menit. Maverick dan Merlin yang sudah mengudara melaju dengan kecepatan supersonik dan akan tiba dalam 30 detik. Namun tiba-tiba satu MiG-28 sudah berada di belakang mereka, sehingga aksi pertempuran udara pun terjadi. Maverick, we got a MiG on our tail! Maverick, how about some help? Engage, goddammit! Jesus Christ. Watch your back, watch your back! Well, we gotta help Ice. Ice, I've got your big dead ahead. I've got him dead ahead. I got good tone. I got tone, I got tone. I can't get him off my tail. Fire it. Firing, break right. Banking left. I got him, Mav. 1 MiG passing between us. Got 2 MiGs dead ahead. Okay, you guys, I'm coming in. There he is. Get him, Ice. Get him. Good tone. I'm taking a shot. Bingo! Flash that sucker. Yeah! Ice, watch out. There's a MiG to your right. Coming in, Ice. Coming in. I'm hit! I'm hit! Maverick, we're hit! We're hit again! It's okay! All systems are functioning, we're okay! Shit! Ice! I can't get a tone! Shoot, Maverick! I can't get him off my tail! Firing! Woo! Splash form! Shit! I'm gonna hit the brakes, he'll fly right by. Shit, he's gonna get a lock on us! This is it, Maverick! I'm bringing him in closer, Merlin. You're gonna do what? You're slowing down! You're slowing down! Now!
bugging out. Mustang, this is Maverick requesting flyby. Mereka akhirnya berhasil pulang dengan selamat ke kapal induk. Terlihat seluruh penghuni kapal induk bersorak-sorak gembira atas keberhasilan mereka. Hollywood dan Wolfman yang sudah tiba di kapal induk memberi selamat kepada Maverick. Begitu juga dengan Iceman. Dia yang bertemu Maverick saling memberi selamat satu sama lain. Mereka dipuji-dipuja sebagai pahlawan. Di ruang ganti, Stinger menemui Maverick dan mengatakan, "Selamat, kini kamu menjadi terkenal. Semua media cetak memberitakanmu di halaman depan. Dan kini kamu bebas memilih untuk bertugas di mana." Namun Maverick mengatakan, "Aku hanya ingin menjadi instruktur di Top Gun." Scene kemudian berlanjut di kedai minum. Di sana Charlie datang menemuinya dan film pun selesai, guys. Demikian episode Mafia Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke.